Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Proses dan Progres. Allah itu kasih. Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Dia, serta menempatkan manusia di Taman Eden dengan maksud agar manusia bisa berrelasi, bisa menjalin hubungan dengan Dia secara patut untuk selama-lamanya. Allah sama sekali tidak bermaksud menciptakan manusia untuk binasa. Itulah sebabnya ketika manusia tidak taat, jatuh ke dalam dosa, Allah sedih. Sebab manusia harus terpisah dengan Dia untuk selama-lamanya. Itulah yang dimaksud dengan kebinasaan atau maut. Maka Allah berupaya sedemikian supaya manusia yang harusnya binasa atau terpisah dari Allah untuk selama-lamanya bisa memiliki harapan beroleh hidup yang kekal, atau bisa kembali dipersatukan dengan Allah. Itulah sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini baru upaya Allah yang pertama, yaitu dengan memberikan putra tunggalnya kepada manusia. Kita tahu bahwa Yesus taat dalam melakukan kehendak Bapanya. Dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ketaatannya itu sekaligus merupakan teladan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Upaya Allah yang kedua yaitu dengan memberikan firman dan Roh Kudus-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 13. Itu pun belum cukup. Allah selanjutnya menggarap orang yang percaya kepadanya melalui setiap kejadian dan peristiwa dalam kehidupannya. Roma 8 ayat 28. Artinya apa? Artinya keselamatan sejatinya tidak bisa instan atau seketika, tapi merupakan proses panjang sepanjang kehidupan orang percaya. Dan kalau kita bicara tentang upaya menyelamatkan, pasti melibatkan dua pihak. Dalam hal ini, Allah sebagai pihak yang menyelamatkan dan manusia berdosa sebagai pihak yang diselamatkan. Keselamatan hanya bisa terjadi atau dialami ketika upaya Allah direspon dengan benar oleh manusia berdosa, yaitu kita sebagai orang Kristen. Itu artinya kita harus rela menerima proses penyelamatan yang mana berlangsung sepanjang hidup kita. Pertanyaannya, prosesnya seperti apa? Prosesnya dimulai ketika kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak boleh pasif, sebab Allah memberikan firman atau perkataannya yang harus kita pahami dengan baik.
supaya kita bisa mengerti kehendak-Nya. Apa yang Dia mau kita lakukan dalam hidup ini. Hal itu tidak mudah. Maka kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bisa membuat kita mengerti firman Tuhan. Setelah mengerti firman, kita harus praktek. Kita harus bisa mengenakan firman itu. Maka Allah sediakan kejadian dan peristiwa supaya kita bisa berlatih. Bisa saja kita dilecehkan. Bisa tidak kita tidak emosi atau marah. Mungkin kita diberi kesempatan untuk berbuat dosa. Kita lakukan atau kita tolak. Dalam keadaan terpojok dan sepertinya tidak ada jalan keluar atas masalah kita tetap mempercayai dan mengandalkan Tuhan, atau justru kita menyalahkan Dia? Ketika Tuhan mengambil atau meminta yang paling kita cintai atau yang paling berharga dalam hidup kita berikan atau tidak. Semua itu sarana yang disediakan Tuhan bagi kita agar kita bisa berlatih mengenakan firman. Tentu itu tidak mudah, tetapi kita harus tekun kalau kita mau memperoleh keselamatan. Artinya, mau dikembalikan ke rancangan Allah semula, yaitu menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Setiap hari, pasti Tuhan sediakan peristiwa atau kejadian agar kita bisa semakin serupa dengan Yesus, teladan hidup kita. Dalam hal ini, yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus mengalami progres atau kemajuan. Kondisi batiniah kita harus semakin hari semakin seperti Yesus. Itulah sejatinya keselamatan. Jadi, tidak hanya proses, tapi juga progres. Kalau kita sungguh-sungguh dalam menjalani proses, pasti kita akan mengalami progres. Dan kalau itu kita pertahankan sepanjang hidup kita baru akan beroleh buah, yaitu hidup yang kekal. Kita akan dipersatukan kembali dengan Bapa di surga. Maka jadi orang Kristen jangan cepat puas diri dan yakin pasti beroleh hidup yang kekal kalau belum menjalani proses dan mengalami progres. Sebab sejatinya keselamatan itu berbicara tentang proses sekaligus progres. Amin. Tuhan Yesus memberkati.